Bab 1667. Bukan lagi anggota keluarga yang 6 api ilahi. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia sudah mampu menampung kekuatan 6 api ilahi, tentu saja tidak semuanya. Jika kekuatan penuh dari 6 api ilahi ditampung, bahkan jika bukan dengan tubuhnya yang sekarang, dia akan tetap terbakar menjadi abu. Saat ini, dia hanya bisa menampung paling banyak sekitar 40% dari 6 api ilahi. Jika lebih sedikit saja, tubuhnya ini sudah tidak bisa menerimanya. 40% kekuatan sudah cukup untuk warrior yang di kejauhan. Ketika Adam yang melihat 6 api ilahi di tubuh warrior yang, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Bahaya. Ini adalah perasaan pertamanya ketika dia melihat api ini. Hati-hati. Pada saat ini, pria berjubah hitam di kejauhan di belakang Adam yang tiba-tiba angkat bicara. Adam yang sedikit mengangguk, lalu menatap warrior yang, itu benar-benar mengejutkanku. Apimu ini bukan api biasa, kan? Warrior yang tersenyum sedikit, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya sendiri. Suara itu jatuh, jari-jari kakinya mengetuk ringan dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melaju dengan cepat. Energi pedang miliknya saat ini tidak hanya sekadar energi pedang, tetapi di dalamnya mengandung jiwa pedang dan niat membunuh. Lalu sekarang dengan tambahan 6 api ilahi pun dapat dikatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun dia lewat, ruang itu terkoyak dan celah ruang hampa muncul di belakang warrior yang. Namun, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, celah-celah ruang hampa itu diperbaiki oleh kekuatan misterius. Di kejauhan, Adam yang menyipitkan matanya sedikit dan detik berikutnya, dia melompat, kemudian membanting tombak persegi langit di depannya dengan kedua tangan. Tidak ada yang mundur. Dengan cara ini, senjata di tangan mereka bertabrakan secara langsung. Begitu keduanya bersentuhan, pedang menyala di tangan warrior yang dan tombak persegi langit Adam yang tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, Adam yang langsung mundur hingga 1000 kaki jauhnya, sedangkan warrior yang hanya mundur kurang dari 100 kaki. Segera setelah warrior yang berhenti, dia menghilang di tempat pada saat berikutnya, kemudian cahaya pedang yang menyala melintas di lapangan. Ledakan. Ledakan keras bergema di lapangan dan Adam yang di kejauhan langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seteguk darah keluar dari mulutnya, tetapi pada saat ini, warrior yang sudah muncul di depannya, kemudian menebasnya lagi dengan pedang. Sebuah tebasan pedang jatuh dan ruang di sekitar warrior yang serta Adam yang langsung hancur. Tempat itu jatuh ke dalam kegelapan, tetapi dalam sekejap, ruang yang hancur itu diperbaiki dan baru saja diperbaiki, sesosok bayangan terbang keluar darinya. Bayangan ini tidak lain adalah Adam yang terbang sejauh ribuan meter. Ketika dia mendarat, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hal yang patut diperhatikan adalah pada saat ini, lengan kiri Adam yang telah menghilang. Warrior yang tidak mengejar Adam yang, dia melihat ke langit. Tadi pada saat ruang itu rusak, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Adam yang secara langsung, namun, diam-diam seseorang memperbaiki ruang itu dalam sekejap, jadi dia hanya bisa memotong lengan Adam yang. Sebenarnya jika tidak ada yang membantu Adam yang secara diam-diam, dia tidak membutuhkan 6 api ilahi untuk menghadapi Adam yang. Karena selama dia menghancurkan ruang, dia dapat memiliki banyak energi gelap dan di ruang gelap, fisik spesialnya ini akan mengalami peningkatan hingga ujung batas. Dapat dikatakan bahwa hukum kegelapan menambahkan fisik khusus,
kemudian menambahkan melipat gandakan konsepsi niatnya, jadi dia sama sekali tidak takut dengan alam alami. Namun, orang-orang dari keluarga yang di atas sana, secara langsung menutup kesempatannya untuk membunuh. Pertarungan yang tidak adil. Melihat Skylar untuk waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba tersenyum, "Tidak apa-apa, ayo lanjut." Setelah berbicara, dia memandang Adam yang di kejauhan, tanpa berbicara omong kosong, dia mengetuk tanah dengan kaki kanannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang yang dan menghilang di tempat. Setelah mendapat tambahan kekuatan dari 6 api ilahi, energi pedang miliknya saat ini begitu kuat hingga bisa melawan langit dan ruang yang dia lewati seketika terkoyak. Ruang di sekitarnya benar-benar seperti lembaran kertas. Di kejauhan, ekspresi Adam yang tiba-tiba berubah dan konsepsi niat yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Lalu baru saja konsepsi niat alam Wushuang ini keluar, itu pun langsung ditekan oleh warrior yang dengan 2 konsepsi niat alam sempurna. 1 lawan 1, konsepsi niat alam Wushuang milik Adam yang tidak kalah dengan niat membunuh dan jiwa pedang warrior yang, tapi sayangnya, warrior yang memiliki konsepsi niat yang dilipat gandakan dan dalam konsepsi niat, juga ada kemauan untuk pantang menyerah. Oleh karena itu, konsepsi niat alam Wushuang milik Adam yang ini sama sekali tidak bisa bersaing dengan konsepsi niat yang dilipat gandakan milik warrior yang. Konsepsi niat alam Wushuang itu ditekan dan ekspresi Adam yang berubah lagi, lalu tombak persegi langit di tangan kanannya ditikam ke depannya. Begitu pedang menyentuh tombak persegi langit, kekuatan dahsyat itu langsung memukul mundur Adam yang sejauh ribuan kaki. Pada saat ini, Adam yang tidak hanya terpukul mundur, melainkan seluruh tubuhnya juga dibuat terluka oleh pedang warrior yang. Adam yang melirik tubuhnya yang retak dan pada saat ini, akhirnya dia tahu kekurangannya. Tubuhnya terlalu lemah. Kekuatannya Wushuang miliknya itu bukan kekuatan fisik, jadi ketika bertarung melawan orang dan kekuatannya itu ditekan oleh kekuatan orang lain, maka dia akan seperti saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Warrior yang tidak memberi kesempatan bagi Adam yang untuk mengatur napas sama sekali, dia menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Adam yang. Lalu pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Adam yang, kemudian tombak panjang menenggelamkan warrior yang. Seiring suara ledakan, pria berbaju hitam dan Adam yang mundur ke belakang dan warrior yang juga mundur sejauh 100 kaki. Warrior yang melihat lengannya yang mati rasa, lalu menatap pria berjubah hitam di kejauhan, kenapa tidak ingin berduel lagi? Pria berjubah hitam berjalan menuju warrior yang dan pada saat ini, Adam yang di belakangnya tiba-tiba berkata, "Kak Yandi Long, hati-hati." Pria berjubah hitam yang bernama Yandi Long itu sedikit mengangguk. Ketika dia sampai pada jarak 10 kaki di depan warrior yang, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan dalam sekejap, raungan naga tiba-tiba bergema di lapangan dan saat berikutnya, tombak panjang putih muncul di tangannya. Tombak panjang berwarna putih bersih dan pola naga terukir di badan tombak. Desahan naga Nikalandi. Pada saat ini, Hanoli tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati." Warrior yang memandang Hanoli, "Kenapa?" Hanoli berkata dengan sungguh-sungguh, desahan naga Nikalandi milik Yandi Long menduduki peringkat ke-6 dalam daftar galaksi Bima Sakti, pernah membunuh master alam alami sendirian. Hati-hati, jangan gegabah. Pernah membunuh master alam alami. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia berbalik untuk melihat Yandi Long.
Yandilong ini adalah master alam sempurna dan dengan dia seorang alam sempurna pernah membunuh alam alami saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan lawan. Baik Irene An maupun dia, Aldi yang sebelumnya dan Adam yang ini, tampaknya tidak pernah membunuh seorang master alam alami. Dia sudah sangat merasakan kesenjangan antara alam sempurna dan alam alami sebelumnya. Ketika dia dan Irene An bertarung melawan master alam alami, mereka mengandalkan berbagai konsepsi niat dan benda luar yang kuat untuk dapat bertarung satu sama lain. Tetapi orang di depannya ini dapat membunuh master alam alami sendirian, dengan begitu dapat dibayangkan betapa kuatnya dia. Tapi apakah dia perlu takut? Sekarang bahkan jika seorang master alam alami berdiri di depannya, dia juga berani melawannya. Setelah hening sejenak, warrior yang tiba-tiba menghentak tanah dengan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah Yandilong. Di kejauhan, Yandilong tampak tenang. Saat cahaya pedang warrior yang datang kepadanya, dia memegang tombaknya dan menari dengan liar. Mengikuti tarian tombaknya, suara naga datang satu demi satu dari tombaknya dan di saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola emas besar untuk menutupinya. Begitu cahaya pedang dan cahaya keemasan bersentuhan, keduanya meledak dengan hebat. Segera setelah itu, ombak api dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar di depan mereka berdua. Lalu keduanya mundur ribuan kaki jauhnya. Satu pukulan untuk menghancurkan langit. Pada saat ini, suara Yandilong tiba-tiba terdengar di lapangan dan saat berikutnya, Yandilong sendiri menembak dengan pistol panjang dan di atas ujung senjatanya, kepala naga putih ilusi melintas. Di mana Faucet datang, gelombang udara kekerasan sebelumnya terkoyak secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi ruang dalam radius hampir 10.000 kaki seperti air matang yang mendidih dengan hebat, hingga terlihat sangat menakutkan. Di kejauhan, mata warrior yang menatap pedang Hangguang, pedang itu disarungkan dan saat berikutnya, dia menghunus pedang dan menebas. Dengan kekuatan ilmu menebas langit menarik pedang yang diberkahi 6 api ilahi, kekuatannya tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Ruang di sekitarnya retak seketika, namun, segera setelah retakan itu retak, itu diperbaiki oleh kekuatan misterius. Dengan begitu, pedang warrior yang bertabrakan dengan tombak panjang Yandilong dengan kepala naga di udara. Begitu mereka bersentuhan, ruang di sekitarnya runtuh dalam sekejap, tetapi sebelum semua orang pulih, ruang itu langsung diperbaiki. Namun, segera setelah ruang itu diperbaiki, itu runtuh lagi, karena kekuatan warrior yang dan Yandilong terlalu kuat. Ketika ruang runtuh, warrior yang segera mengambil kesempatan untuk berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, di ruang gelap itu, tiba-tiba terdengar seekor naga meraung. Dalam sekejap, ledakan keras terdengar lagi di lapangan. Segera, ruang di sekitarnya kembali normal. Pada saat ini, warrior yang dan Yandilong sudah mundur 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, Yandilong berlutut dengan satu lutut di tanah dengan kepala tertunduk. Di depannya ada tombak panjang, yang masih terkepal di tangan kanannya, tetapi kepala tombak itu tidak ada lagi. Di kakinya, ada banyak genangan darah yang menenggelamkan kakinya. Melihat adegan ini, Adam yang di samping perlahan menutup matanya. Kamu dan aku tidak ada hubungan darah, tapi kita bersaudara. Seharusnya aku tidak datang untuk memperebutkan posisi calon kepala keluarga ini, aku seharusnya tidak datang. Segera, 2 garis cairan bening mengalir dari sudut matanya. Karena Yandilong sudah tidak bernafas lagi sama sekali. Di kejauhan,
warrior yang juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di dada dan bahu kirinya, ada kepala senjata yang patah. Kepala senjata itu persis kepala senjata Yandilong. Pada saat ini, darah warrior yang terus-menerus mengalir keluar ke kepala senjata tersebut. Pada saat ini, Adam yang di kejauhan tiba-tiba berjalan ke sisi Yandilong dan melihat mayat Yandilong untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba melihat ke Skylar. Aku Adam yang mengundurkan diri dari pertarungan calon kepala keluarga dan mulai sekarang, aku Adam yang bukan lagi anggota keluarga yang. Pada saat ini, kilatan salju tiba-tiba melintas di langit dan saat berikutnya sebuah panah panjang dimasukkan langsung ke dada Adam yang dan tubuh Adam yang langsung menegang. Bersambung.